I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sore, di kota Ritus Air. Sue Ying dan Jing Qiyu saat ini sedang makan malam di lantai 2 sebuah restoran terpencil yang sunyi. Di lantai ini, bukannya lampu kristal, ada lentera yang dipasang. Pencahayaan kabur dari lentera merah, ungu dan biru menciptakan suasana seperti mimpi. Ada beberapa pasangan yang hadir. Sue Ying dan Jing Qiyu telah mengubah penampilan wajah mereka. Selama garis wajah sedikit berubah, orang asing tidak akan bisa mengenalinya. Ketika mereka berada di dalam kastil Snow Rock, mereka kadang-kadang akan datang ke kota Ritus Air ini sebagai pasangan. Ini ramai dengan gitu banyak aktivitas. Jing Qiyu mendukung dagunya dengan tangannya ketika dia melihat ke jalan. Saat ini banyak orang berjalan-jalan, tertarik ke banyak toko dan restoran. Suara orang-orang ini dan percakapan orang lain memengaruhi atmosfer keseluruhan. Bahkan ada beberapa gerbong yang relatif mewah dikelilingi oleh beberapa penjaga yang tampak tangguh. Mereka jelas milik klan yang kaya dan mulia. Meskipun banyak bangsawan dan pedagang kaya telah pergi ke provinsi itu, karena harga tanah yang sangat tinggi di sana, banyak bangsawan dan pedagang ini hanya mampu membeli paviliun kecil untuk tempat tinggal langsung keturunan mereka. Banyak anggota yang tersisa dari klan terus hidup di tanah leluhurnya mereka. Selain itu, sejumlah besar karyawan harus tinggal di berbagai perusahaan untuk melanjutkan bisnis. Dengan demikian, banyak kota kecil tetap sangat padat. Jumlah iblis beberapa kali lebih besar dari Transcendent. Namun, ketika mempertimbangkan seluruh dunia klansia, jumlah iblis sebenarnya cukup rendah. Di bawah pengejaran Transcendensia klan, iblis-iblis itu harus bersembunyi di sudut manapun yang mereka temukan. Itu hanyalah iblis peringkat 5 yang mengeluarkan avatar iblis mereka untuk membunuh. Kehidupan manusia tetap relatif damai. Tentu saja sibuk dengan aktivitas. Meskipun kota Water Rites mungkin kecil, ia memiliki populasi 1 juta orang. Sue Ying tertawa. Lihat di sana, ada cukup banyak orang di atas kapal-kapal di tepi sungai, di dekat ujung jembatan, komentar Jing Qiyu. Sebenarnya ada banyak klan bangsawan yang tinggal di kota Ritus Air. Mampu menjalani kehidupan yang terlupakan adalah masalah yang patut ditiru. Sue Ying tersenyum pada semua hal yang terjadi di sekitarnya. Manusia-manusia ini benar-benar hidup di lingkungan yang cukup aman. Banyak klan kaya dan bangsawan terus menikmati diri mereka sendiri dan mabuk sedangkan rakyat jelata sulit bekerja untuk mencari nafkah. Ada juga banyak manusia yang rajin berkultivasi sementara yang lain pergi bertualang, mempertaruhkan hidup mereka. Semua ini adalah beberapa dari rasa bagaimana manusia dari klan Xia hidup. Inilah yang harus dilindungi Sue Ying dan Transcendent lainnya. Jika Transcendent jatuh, manusia yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap dan dibesarkan sebagai binatang oleh iblis. Sejumlah besar dari mereka akan ditanam untuk jiwa mereka sebagai makanan bagi iblis. Pada saat itu, setiap hari akan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang ini menjalani kehidupan mereka seperti zombie. Mendadak, Sue Ying dan Jing Qiyu menerima pesan dari Istana Infernal pada gelang komunikasi mereka pada saat yang sama. Mereka benar-benar gagal. Jing Qiyu memiliki perubahan besar dalam ekspresinya. Masih gagal. Seperti yang diharapkan, tidak ada keajaiban yang terjadi. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Sepertinya masalah telah menimpa kita. Istana Infernal baru saja mengirim pesan, tim Transcendent Elite yang dikirim secara khusus untuk menyerang dunia Transcendent kecil yang diduduki iblis telah gagal dalam tugas mereka. Semua Transcendent harus berhati-hati. Sebelumnya, ketika Transcendent klan Xia mulai mati satu persatu, semua orang bisa menebak bahwa suatu keadaan yang tidak terduga telah terjadi. Lagi pula, mereka memiliki banyak contoh historis invasi iblis. Invasi dunia Transcendent kecil oleh iblis selalu menjadi teka-teki yang dihadapi oleh klan Xia, dan itu juga salah satu masalah yang belum pernah diselesaikan. Dunia Transcendent minor dapat, paling banyak, memungkinkan Transcendent alam Sein untuk masuk. Jing Qiyu menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang sejarah, iblis telah mengirim elit mereka ke dunia.
Selain itu, mereka telah menyiapkan beberapa arai yang tangguh yang memiliki peluang sangat rendah untuk ditembus. Betul, para elit. Sui Ying mengangguk. Di bawah ranah demigos, iblis memiliki kelebihan yang terlalu besar atas kita. Menurut kecerdasan yang diberikan tentang iblis, sudah ada total 29 peringkat 5 iblis diselidiki. Yang terlemah di antara mereka bisa menyamai kekuatan 10 Rankersein, dan sudah ada 3 iblis yang dikonfirmasi lebih kuat dari Rankersein pertama. Namun, poin yang lebih penting adalah bahwa intelijen saat ini yang diberikan pada iblis tidak akurat. Yang bisa mereka lakukan ketika menulis laporan intelijen adalah memperkirakan dari informasi yang diperoleh dengan menginterogasi iblis yang ditangkap. Iblis peringkat 5 terkuat sebenarnya adalah iblis yang disebut JR Luo. Menurut penyelidikan intelijen sebelumnya, ia telah memahami 2 makna benar kelas 3 yang berbeda, dengan salah satu dari mereka dipastikan telah mencapai alam tahap kedua. Setelah memahami makna sejati, pemahaman seseorang tentang hal itu akan terus memperdalam. Ketika pemahaman tentang ranah menjadi lebih dalam, akhirnya akan mencapai puncaknya, dan seseorang akan dapat menyingkat hati dewa sejati. JR Luo, ini adalah iblis peringkat 5 terkuat yang dikenal hingga saat ini, setidaknya menurut semua iblis yang ditangkap. Kekuatan tempurnya bahkan lebih besar dari Qi Bai ketika dia adalah seorang Saint. Selain JR Luo, ada yang lain seperti Bia dan Wulang, yang telah dipastikan memiliki True Meaning tingkat 3 juga. Iblis yang disebut Wulang, telah memahami makna sejati ruang hancur dan juga bawahan Jenderal Yanzi. Jadi, Sui Ying, Qi Bai dan yang lainnya telah curiga bahwa iblis yang membunuh Cheng Lingsu bisa jadi iblis yang disebut Wulang. Iblis berbeda dari kita, kata Jing Qiyu. Dari pemahaman aku, mereka berjumlah miliaran miliar. Dari saat mereka dilahirkan, mereka harus membunuh dan berjuang untuk bertahan hidup, dan mereka tumbuh melalui pertempuran. Iblis yang lebih lemah akan terbunuh atau diinjak-injak pada tingkat terendah. Ranking 3, 4 dan 5 iblis biasanya mencapai tahap puncak Saint dalam hal energi iblis mereka. Itu setara dengan transenden manusia yang mencapai alam puncak panggung Saint di Qi mereka. Tapi dalam hal kekuatan tempur, itu tidak ada bandingannya. Iblis dikategorikan berdasarkan kekuatan tempur mereka ke peringkat 3, 4 dan 5. Iblis-iblis yang bisa mencapai peringkat 5 sudah menjadi elit dari elit di antara banyak iblis. Setelah kegagalan mereka, bersama dengan kecakapan hebat para iblis, Sui Ying dan yang lainnya mulai merasa cemas. Sebelum dia memahami makna sejati yang lengkap, dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar. Hatinya sakit, tapi dia hanya bisa menanggungnya. Sui Ying. Tiba-tiba, dia menerima pesan. Kepala Istana Chen, jawab Sui Ying. Aku yakin kamu tahu tentang berita terbaru. Namun, kamu harus mengerti. Selama periode waktu ini, kamu harus bertahan lebih lama lagi. Kepala istana melanjutkan, mereka telah mengambil kendali atas dunia transenden kecil. Ini adalah masalah terbesar Siak klan kami dengan hampir tidak ada peluang untuk dipecahkan. Namun, generasi kita sangat berbeda. Kami memiliki kamu, yang memahami bentuk embrionik dari kelas 2 makna sejati. Lebih jauh lagi, ini adalah bentuk embrionik dari arti benar yang ofensif terkuat. Saat kamu memahami makna sejati lengkap, dengan kekuatan ofensif yang ekstrim, meskipun kamu mungkin tidak dapat mengatasi 10 peringkat demigod top, kamu tidak akan kehilangan Gong Yu dan yang lainnya, Kepala Istana Chen mengirimkan. Pada saat itu, kamu pasti bisa menyerang tepat di garis depan tanpa harus memasuki arai. Kekuatan tempurmu akan tak tertandingi, dan kamu akan bisa memaksa masuk, menerobos barisan, dan benar-benar menghancurkannya. Aku mengerti, jawab Sui Ying. Kelas 2 True Meaning memang sangat kuat. Meski gitu, Qi-nya akan terlalu lemah jika dibandingkan dengan yang lain seperti Qi Bai yang, setelah melangkah ke ranah demigod, tubuhnya dipenuhi dengan Qi seorang demigod, meningkatkan kekuatan tempurnya dengan luar biasa. Selain itu, dia telah memegang senjata dewa, menyebabkan kekuatan tempurnya semakin meningkat. Dengan demikian, area, Qi, dan senjata masih relatif penting. Jika dia hanya bergantung pada kelas 2 makna sejati, dia hanya akan lebih kuat dari demigos seperti Gong Yu dan hanya bisa menyamai kekuatan beberapa demigos senior. Informasi yang kamu pegang dari bentuk embrionik dari True Meaning tingkat 2 masih dirahasiakan bahkan hingga hari ini.
Kamu adalah kartu as terbesar di antara kartu tersembunyi kami. Sampai-sampai aku awalnya ingin terus menjaga rahasia kelas 2 kamu True Meaning bahkan setelah kamu menyelesaikannya. Tapi, kami tidak punya pilihan sekarang. Mereka telah menaklukkan 5 dunia transenden kecil yang berbeda. Ini mirip dengan memiliki 5 belati yang ditikam di dada klan Xia kami, dan kami membutuhkan kamu untuk menyingkirkan mereka. Sekarang, kamu adalah satu-satunya yang tersisa untuk memusnahkan mereka. Sui Ying hanya mengakuinya. Itu benar. Ketika kekuatan tempurnya mencapai tahap yang cukup, dia tentu saja akan menyingkirkan iblis-iblis itu. Alasan aku menghubungimu kali ini semata-mata untuk memintamu terus bertahan. Aku khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang gegabah pada saat-saat paling genting, kata kepala Istana Chen. Dia hanya terlalu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi. Yakinlah, aku mengerti beratnya masalah ini, jawab Sui Ying. Kamu sudah memahami bentuk embrionik dari makna sejati ketika kamu masih di Gunung Awan Scarlet. Aku memperkirakan kamu harus bisa menyelesaikan makna sejati dalam waktu sekitar 10 tahun atau lebih. 10 tahun, hanya 10 tahun, dibandingkan dengan perang melawan iblis yang mungkin meluas hingga ribuan tahun, itu tidak bisa dianggap banyak. Jadi, kamu harus menunggu. Dalam waktu 10 tahun ini, hilangnya transenden kita masih bisa ditanggung, Kepala Istana Chen mengingatkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Perang antara transenden dari klan Xia dan iblis berlanjut. Selama waktu ini, klan Xia telah mendirikan berbagai jaringan intelijen di berbagai bidang untuk memahami situasi saat ini. Seiring berlalunya waktu, iblis-iblis tidak dapat menahan dahaga mereka. Ada gitu banyak manusia di bawah mata mereka sehingga mereka mengeluarkan air liur hanya dari pemandangan itu saja. Jadi bagaimana mereka bisa menolak untuk jangka waktu yang lama? Dengan demikian, beberapa dari mereka, terutama mereka yang lemah peringkat 1 dan 2 iblis, sudah mulai bertindak diam-diam. Dengan meminjam kekuatan dari jaringan intelijen dan patroli transenden, klan Xia menemukan satu iblis demi satu. Para dewa juga bertindak dalam keempat arah, menangkap semua iblis ini hidup-hidup. Adapun transenden manusia, kadang-kadang, mereka juga akan dimata-matai oleh iblis. Saat mereka ditemukan, akan ada avatar iblis dari iblis peringkat 5 yang datang untuk membunuh mereka. Meskipun secara numerik, ada lebih banyak iblis yang sekarat atau ditangkap hidup-hidup daripada yang transenden, jumlah total transenden manusia terlalu kecil, dan dengan demikian, setiap kematian membuat klan Xia merasa sakit hati. Kalender Gunung Naga, tahun 9680, musim panas. Di sisi danau terpencil, di bawah pohon willow yang agak miring, tebal dan kokoh, seorang remaja berjubah putih sedang duduk bersila, sedang memancing. Remaja ini tidak lain adalah Sui Ying, yang telah mengubah penampilannya saat mencari iblis. Secara alami, dia telah meminjam energi dunia untuk mengamati radius sekitar 50 km di sekitarnya. Daerah ini berisi beberapa desa, bahkan kelompok bandit. Cabang-cabang pohon willow bergoyang tertiup angin. Sesekali, riak terbentuk di permukaan danau. Mendadak, pancing bergetar, dan permukaan air menggelegak. Oh, Sui Ying segera menarik pancingnya. Ia terbang ke pantai, membawa serta seekor ikan besar. Jing Qiyu, aku telah menangkap ikan lain, dan itu agak besar sekitar 1,5 kg. Sui Ying mengobrol dengan Jing Qiyu melalui gelang komunikasi. Murid Sui Ying, keberuntungan kamu cukup baik hari ini. Ini seharusnya sudah menjadi ikan kelima atau keenam kamu. Aku sedang berbelanja pakaian. Toko tempat aku berada cukup lumrah, tapi sebenarnya menjual pakaian yang mereka desain sendiri. Meskipun pemiliknya hanyalah seorang penyihir biasa, dia datang dengan beberapa desain yang bagus untuk pakaiannya, jawab Jing Qiyu. Karena pencarian jejak iblis selalu sangat biasa, mereka harus menemukan beberapa kegiatan untuk sementara waktu mereka. Oh iya, saudara murid Sui Ying, apakah kamu tidak punya rencana untuk mengunjungi Kingxi di Eternal Wind Academy? Dia benar-benar menerobos ke peringkat legenda. Sebagai kakak laki-lakinya, setidaknya kamu harus pergi dan memberi selamat padanya. Apakah menerobos ke peringkat legend adalah masalah besar? Sui Ying balas. Meskipun dia menjawab seperti itu, dia masih merasa sangat gembira di dalam. Setelah menyaksikan adik laki-lakinya tumbuh besar, mereka saling menyukai.
Dalam hatinya, perasaannya terhadap saudaranya sangat dalam. Aku tidak bisa terlalu memuji bocah ini. Saat ini, ia akhirnya berhasil menembus peringkat legenda dan pasti sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika aku bergegas kembali untuk menemuinya sekarang, dia mungkin bahkan tidak tahu siapa dia pada akhirnya. Kata Sui Ying. Biarkan dia tenang sejenak dan sadari bagaimana keadaan sebenarnya, sehingga dia tidak akan terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Kamu seharusnya tidak memandang rendah adik laki-lakimu. Setelah mampu melangkah ke peringkat legenda, dia seharusnya mencapai tingkat penyempurnaan yang cukup tinggi dalam semangatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tahap One with the World. Setelah mengobrol sebentar, percakapan mereka berangsur-angsur mereda. Sui Ying terus memancing. Saat dia memancing, dia bisa merasakan pikirannya sendiri beralih ke pemahamannya tentang misteri mendalam dan teknik tombak. Beberapa tahun ini, Qi-nya telah mencapai tahap puncak Rana Sein, dan tubuhnya juga telah mencapai tahap awal Rana Sein. Namun, tugas-tugas ini cukup sederhana, karena dia hanya perlu menghabiskan waktu mengonsumsi Origin Stone untuk mendapatkan energi yang diperlukan. Entah itu manusia yang tak terhitung jumlahnya atau transenden. Mereka terus menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti biasa. Tentu saja, ada banyak cedera dan kematian yang terjadi pada akhir-akhir ini. Setiap kali roh-roh jahat kembali ke pembantaian sewenang-wenang mereka, ada banyak manusia yang sekarat. Ini biasa-biasa saja untuk lansia secara keseluruhan, tapi setiap kali Sui Ying dan yang lainnya mengejar iblis, mereka akan menyadari bahwa iblis sudah lama melarikan diri, meninggalkan adegan kesengsaraan. Hong! Saat memancing di bawah pohon willow dan merenungkan perbaikan teknik tombaknya, Sui Ying tiba-tiba memiliki kesadaran. Dalam benaknya, semua pikiran yang berbeda mengarah ke satu kesimpulan. Sebuah pencerahan. Perasaan ini luar biasa. Sui Ying memeriksa sekelilingnya. Langit dan tanah tetap sama. Permukaan danau itu tetap saja permukaan danau. Semua pohon yang jauh, gunung-gunung dan burung-burung liar merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Tapi, entah bagaimana, mereka merasa berbeda juga. Lanskap tidak berubah, dunia tidak berubah. Namun dalam kenyataannya, suatu transformasi telah terjadi. Sui Ying mampu melihat esensi di balik kenyataan, aturan mendasar yang mengatur dunia di balik layar. Ketika dia melihat bahwa di balik segudang keberadaan dunia ada hukum misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang berputar, dia hanya bisa merasakan sebagian kecil dari keseluruhan gambar. Namun, bagian kecil ini sangat dekat dengan esensi sejati dari misteri yang mendalam. Dengan itu, dia merasa seolah-olah telah menjadi penguasa dunia ini. Ketika mempelajari kerajinan baru, orang biasa mungkin tidak memahami hal itu, menganggap kerajinan itu sangat rumit. Hanya ketika kerajinan itu benar-benar dikuasai seseorang dapat dengan mudah melihat melalui esensi sejati yang mendasarinya. Logika yang sama diterapkan dalam pengertian ini juga. Gitu dia memahami sepenuhnya makna sejati, Sui Ying akan memiliki pisau yang tajam, pisau yang bisa membuka seluruh hukum dunia yang berputar. Semakin dekat pisau ini dengan esensi, semakin menakutkan dan berbahaya potensinya dalam menyebabkan kehancuran pada hukum. Kali ini, saat memancing, Sui Ying telah memegang pisau tajam yang sangat menakutkan. Apapun dalam area seluas 50 km di sekitar aku ini berada dalam jangkauan serangan aku. Sui Ying merasa mabuk perasaan ini. Mari kita mengujinya. Dengan gerakan tangannya, daun yang jatuh jauh langsung terbang ke telapak tangan Sui Ying. Menjepit daun di antara jari-jarinya, dia melemparkannya. Siu. Sifat daun yang jatuh tidak akan mengandung Qi, tapi permukaannya mengandung lapisan esensi. Kekuatan mistis semacam ini tidak dapat diprediksi dan muncul karena hukum misteri yang mendalam. Baginya untuk mencapai tingkat memanipulasi esensi ini mewakili pemahaman makna sejati. Pembentukan oleh hukum misteri yang mendalam. Daun segera menembus melalui ruang, yang mengandung kekuatan yang tampaknya bisa merobek setiap rintangan di dalamnya. Setelah itu, di lokasi sekitar 50 km jauhnya, sepotong daun muncul entah dari mana di puncak gunung. Segera merobek batu gunung besar setinggi 3,3 meter. Saat daun menyentuh batu itu, lapisan true meaning yang merangkum daun itu segera menusuk batu gunung itu. Tanpa suara, batu itu ditembus. Ini tidak menusuk dalam arti material. Sebaliknya, itu telah menembus hukum misteri yang mendalam.
Itu adalah lapisan partikel yang lebih dalam dari atom dan molekul yang telah ditembus. Dengan kata lain, partikel yang paling mendasar telah dibelah. Lapisan terdalam telah hancur. Membubarkan. Sui Ying segera mengirim pemikiran. Daun yang mengandung makna sejati segera kehilangan kekuatannya. Setelah menembus melalui batu besar, daun melayang perlahan di udara. Adapun batu gunung besar, itu memiliki lubang selebar jari di dalamnya, namun tidak ada debu dari batu itu terlihat. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk membubarkan True Meaning yang menutupinya, aku khawatir potongan daun ini akan terus menembus hingga lebih dari 500 km, pikir Sui Ying. Tanpa sadar, aku akhirnya mencapai tingkat ahli yang telah meninggalkan bekas pertempuran di istana Gua Black Wind Abyss. Satu langkah dari ahli itu telah menghancurkan pilar besar yang mendukung istana gua, merobek jalannya selama lebih dari 50 km. Terlebih lagi, serangan Sui Ying terkonvergensi ke satu titik. Meskipun kedua gerakan itu memiliki pro dan kontra, mereka berdua memiliki kedudukan yang sama dalam hal kekuasaan. Kekuatan demigod. Sui Ying terkejut. Bahkan ketika menggunakan hukum misteri mendalam dalam serangan, kekuatan makna sejati memiliki kekuatan besar. Namun, Sui Ying yang sepenuhnya menyelesaikan True Meaning of Extreme Piercing, memiliki kekuatan yang gitu besar sehingga dengan satu smash keluar dengan tinjunya, ia dapat memusnahkan kota dengan radius 50 km atau menghancurkan gunung. Hukum misteri mendalam sendiri dapat mengendalikan energi dunia. Tentu saja, ini adalah jenis kekuatan yang paling sederhana. Hanya ketika kekuatan seseorang cocok dengan hukum misteri mendalam yang bisa disebut menakutkan. Seorang pria berotot membanting tinjunya ke arah seseorang hanya akan melakukan gitu banyak kerusakan. Jika pria berotot itu malah ditandingi dengan pisau tajam, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat karena kekuatannya dicocokkan dengan ketajaman pisau. Kekuatan bawaan seseorang akan mirip dengan memiliki kekuatan. Apa yang terkandung oleh makna sejati, hukum misteri mendalam, adalah bilah tajam. Itu sebabnya, semua orang bertujuan untuk mendapatkan makna sejati dari tingkat yang lebih tinggi. Kepala Istana Chen, Sui Ying tetap duduk dengan pancing di sisinya. Sui Ying, Kepala Istana Chen saat ini berada di ruang belajarnya di Istana Infernal Xia Capital. Sudah lama diisi oleh sejumlah besar gulungan. Meskipun dia tetap berada di Istana Infernal, dia sebenarnya yang mengatur dan mengirim semua transenden dari klan Xia. Bahkan jaringan intelijen Dragon Mountain Manor yang mencakup seluruh dunia berada di bawah kepemimpinannya. Baginya untuk dapat mengambil posisi ini berarti dia memiliki kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan dan telah lama bersumpah jiwanya kepada klannya. Saat ini, pesan yang dikirim oleh Sui Ying menggigil di hatinya. Itu karena, Sui Ying jarang mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Selain itu, belum terlalu lama sejak pertemuan terakhir mereka. Kepala Istana Chen, akhirnya aku memahami makna sejati yang lengkap. Sui Ying mentransmisikan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.